Ini sangat penting EPA bagi penyuluh agama karena EPA itu sistem pelaporan kita itu semua di sana. Kegiatan penyuluh itu di sana semua. Jadi apa yang kita kerjakan di luar ya, misalnya kita melaksanakan pembinaan di lapangan. Kapan? Ya. Terus kemudian siapa yang kita bina, ya, materinya apa saja, itu semua nanti dilaporkan lewat EPA. Nah, jadi terikat semua. Iya, kemudian di situ ada laporan yang namanya laporan penyuluhan dan laporan lainnya. Jadi kalau yang laporan penyuluhan itu terkait kita pembinaan ke lapangan, kesasaran binaan kita. Tetapi kalau yang laporan lainnya itu semua kegiatan yang di luar binaan atau di luar penyuluhan. Di luar kepenyuluhan. Iya, seperti misalnya kita piket di KUA, ya, membantu tugas-tugas KUA, itu bisa dimasukkan di laporan lainnya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Kemenak Gresik Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang seluk-beluk seputar elektronik penyuluh agama atau yang biasa kita sebut dengan EPA. Alhamdulillah hadir pada kesempatan ini yaitu seorang yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Eni Hermawati. Beliau adalah penyuluh agama Islam fungsional. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 PBA Setit Mas Kumambang. Mari kita sapa Ibu Eni Hermawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Dion. Gimana kabarnya Bu Eni? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan untuk hadir di Kemenak Podcast Kemenak Gresik. Oke Bu, lanjut aja Bu ya untuk pembahasan kita, ya ini berkenaan dengan EPA. Yang dimaksud dengan elektronik penyuluh agama atau EPA ini bagaimana Ibu? Maksudnya EPA ini apa? Biar teman-teman tahu Bu. Iya. Terima kasih Mas Dion. Langsung saja ya saya menjelaskan. EPA itu adalah elektronik penyuluh agama yang dimana semua penyuluh agama Islam itu akan melaporkan kegiatannya dalam bentuk aplikasi. Jadi semua penyuluh tentang kegiatannya yang dilaksanakan di luar itu akan dilaporkan melalui aplikasi yang dinamakan EPA gitu. EPA. Jadi mungkin ini seiring dengan semangat transformasi digital Kementerian Agama. Iya. Mungkin Bu ya, sehingga semua pelaporan-pelaporan harus dalam bentuk digital. Iya, betul, tadi itu. ya. Oke. Terima kasih, itu adalah pengertian tentang EPA. Terus begini Bu, selaku penyuluh fungsional, Ibu Eni kan juga melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan dan juga bimbingan EPA bagi teman-teman penyuluh se-Kabupaten Gresik. Dalam hal ini adalah dalam FKPAI, yakni Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kabupaten Gresik. Ini sudah melakukan kegiatan apa aja Ibu untuk bisa melakukan pembimbingan selama ini sudah dilakukan di Kabupaten Gresik? Iya, sebelum melakukan kegiatan itu ya kita lihat EPA di Kabupaten Gresik itu, penyuluh agama Kabupaten Gresik itu sangat kesulitan ya ketika memasukkan laporannya di EPA itu banyak yang mengalami kendala, mulai dari sinyal. Jaringan internet, kemudian bagaimana caranya memasukkan laporan di aplikasi ya. Nah itu makanya waktu pertama diminta untuk pelaporan ke EPA itu banyak yang kesulitan sehingga laporannya masih sedikit sekali. Nah kemudian FKPAI punya inisiatif ya mengadakan bimbingan teknis atau pelatihan dan penerapan EPA itu di wilayah Gresik itu ada 18 kecamatan. 18 kecamatan Bu ya. Ada 18 kecamatan dan penyuluh kita itu yang penyuluh agama non PNS itu ada 144 orang
yang PAIF atau penyuluh fungsional itu ada 7 orang. Jadi jumlahnya kita itu ada 151 penyuluh. 151 Nggih. penyuluh. Nah, itu semuanya nanti baik penyuluh fungsional maupun penyuluh non PNS itu melaporkan kegiatannya itu di EPA semuanya. Oh, Ya, jadi kita FKPAI punya inisiatif bagaimana caranya supaya penyuluh itu bisa melaporkan dengan baik gitu ya. Nah, kemarin kita sudah mengadakan pelatihan dan penerapan EPA. Kita bagi dalam berbagai wilayah ya. Dibagi beberapa wilayah Bu ya. Iya, Kayak jadi Wilker. ada 18 kecamatan itu. Yang pertama kita di Wilker Utara 1 itu dilaksanakan pada tanggal 7 Juli. 7 Juli. Bertempat di TPK Saifua Ujung Pangka. Itu diikuti Kecamatan Bunga, Dukun, Panceng, Sedayu. Oke. Ya. Lanjut. Ya, kemudian selanjutnya ya itu tadi ditambah dengan Bunga, jadi ada 5 ada 5 kecamatan di Wilker 1. Di Wilker 1. Ya, kemudian pelatihan yang kedua itu tanggal 15 Juli diadakan di Cerme. Nah, itu ada 4 kecamatan. 4 kecamatan. Cerme, Benjeng, Balung Panggang dan Duduk Sampean. Oke, Nah, ya. kemudian dilanjutkan lagi di tanggal 22 Juli 22 ya di Juli. Gresik. Di Gresik. Pesertanya dari mana aja Bu? Pesertanya itu dari Kecamatan Manyar, Gresik dan Kebomas. Oke. Iya. Oke. Nah, ini yang belum yang di wilayah selatan. Wilayah selatan seperti Wilayah selatan itu Waringin Anom, kemudian Kedamaian, Menganti ya. Indriorejo. Indriorejo yang belum ada pelatihan. Kemudian yang di Kecamatan Tambak dan Sangkapura. Oh, di daerah laut, saudara Iya, kita itu di belum. Bawean ya itu belum. Nah, setelah kita melaksanakan BIMTEK ya atau pelatihan dan penerapan EPA itu pesertanya itu sangat antusias sekali karena ini memang kepentingan kita bersama Iya, sehingga bagus berarti alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pesertanya itu mengikuti dengan baik dan setelah diadakan pelatihan dan penerapan EPA atau BIMTEK EPA ya yang kita kenal BIMTEK EPA itu alhamdulillah peningkatannya luar biasa, Mas. Luar biasa. Iya. Oh, alhamdulillah. Di Kabupaten Gresik itu saya lihat kebetulan ini saya sebagai adminnya ya, jadi lihat perkembangannya itu sangat bagus sekali meningkatnya karena sudah menerima bimbingan ya. Alhamdulillah. Kalau dulu mungkin belum tahu bagaimana caranya sehingga masih bingung bagaimana cara memasukkan laporan dari mana awalnya, kemudian apa yang bisa dilaporkan, apa yang tidak bisa dilaporkan kan seperti itu. Oh, jadi ini sudah efek positif ya. Ada peningkatan pelaporan elektronik. Iya, betul. Kemudian sekali. ini Bu, kan orang bertanya ya teman-teman juga penyuluh, seberapa penting sih ini pelaporan EPA ini bagi penyuluh Bu? Iya, karena di mana-mana itu EPA itu didengungkan ya, artinya bagi penyuluh agama itu sudah tidak asing lagi. Ini sangat penting EPA bagi penyuluh agama karena EPA itu sistem pelaporan kita itu semua di sana, kegiatan penyuluh itu di sana semua. Jadi apa yang kita kerjakan di luar ya, misalnya kita mengerjakan pembinaan, melaksanakan pembinaan di lapangan. Kapan? Ya, terus kemudian siapa yang kita bina, ya, materinya apa saja, itu semua nanti dilaporkan lewat EPA. Nah, jadi terikot semua. Iya, kemudian di situ ada laporan yang namanya laporan penyuluhan dan laporan lainnya. Jadi kalau yang laporan penyuluhan itu terkait kita pembinaan ke lapangan, kesasaran binaan kita. Tetapi kalau yang laporan lainnya itu semua kegiatan yang di luar binaan atau di luar penyuluhan. Di luar kepenyuluhan. Iya, seperti misalnya kita piket di KUA, ya membantu tugas-tugas KUA itu bisa dimasukkan di laporan lainnya. Gitu. Jadi semua kegiatan kita sebagai penyuluh agama itu nanti akan tercover di EPA. Oh, itu salah satu manfaatnya, jadi pentingnya itu sangat ya. penting karena kalau kita tidak melaporkan di EPA berarti sebanyak apapun kita mengerjakan
di lapangan atau melaksanakan kegiatan penyuluhan di lapangan, kemudian kita tidak melaporkan di EPA, berarti nilainya masih 0. Masih 0. Iya, jadi karena ini penting tidak penting sekali tercovernya. Sangat penting ya, sangat penting. Makanya saya sangat berterima kasih kepada FKPAI Kabupaten Gresik karena punya inisiatif untuk melaksanakan BIMTEK ya kepada penyuluh agama yang berada di kecamatan-kecamatan lain itu supaya dengan mudah dan lebih leluasa untuk bertanya ya bagaimana caranya memasukkan laporan dan apapun yang bisa dimasukkan di EPA. Oke, terus ini Bu, kan setelah BIMTEK ke Wilker 1 dan sebagainya tadi kan ada kendala ya mungkin dari setelah Ibu memberikan pengarahan ke teman-teman penyuluh, itu kendalanya apa biasanya mereka menemuinya? Iya, nah itu biasanya itu terkendala foto ya. Oh, foto. Ya, foto itu diupload itu dalam bentuk apa gitu ya sehingga bisa terlihat di EPA itu bisa kelihatan. Nah, itu kan ada ketentuannya. Foto itu kalau di laporan penyuluhan, foto itu maksimal 500 KB. Maksimal 500 KB. Iya, jadi ada ketentuannya. Nah, foto itu dalam bentuk PNG atau JPG, tidak dalam bentuk PDF gitu. Nah, kemudian kalau materi itu dalam bentuk PDF maksimal 1 MB materinya yang diupload di EPA di laporan penyuluhan. Nah, kemudian ada juga link video. Iya, jadi teman-teman bisa melaporkan kegiatannya kalau misalnya membuat pembinaan ke lapangan, kemudian kita videokan, di-upload di YouTube atau di medsos lainnya, itu kan ada linknya. Nah, linknya itu yang dilaporkan di EPA. Nah, salinnya ya? Linknya, bukan videonya, Mas Dion ya. Jadi bukan videonya, tapi linknya yang dilaporkan. Nah, itu salah satu kendala ketika mereka itu mengupload tidak sesuai dengan ketentuan aplikasi, maka tidak bisa tidak bisa muncul di laporan EPA karena tidak sesuai. Oh, itu beberapa kendalanya. Jadi di situ nanti terbacanya browser tidak memenuhi syarat atau ada di situ pemberitahuan tersendiri yang tidak bisa dibuka. Nah, begitu. Makanya itu perlu lakukan pendampingan, lakukan pelatihan bagi teman-teman. Jadi teman-teman penyuluh agama itu sering konsultasi ke saya itu dan saya memang open itu 24 jam. Wah. Kalau boleh informasi ini Bu Ayani juga siap teman-teman untuk dijadikan tempat untuk konsultasi. Bahkan 24 jam. Ya. Kadang luar biasa. Itu malam kan. Sampai malam-malam dan konsultasi malam juga ada Bu ya. Iya, kadang itu penyuluh itu kan mengerjakannya kadang sinyalnya bagus kan malam. Nah, ketika mengerjakan terus ada kendala, itu langsung telepon atau WA saya begitu. Jadi itu langsung kita bimbing dengan bagus dan bisa mengerjakan akhirnya bisa EPA-nya itu bisa dikerjakan dengan baik. Gitu. Jadi kemudian yang di laporan lainnya itu ada yang diupload itu dalam bentuk PDF. Nah, bisa bentuk JPG, bisa bentuk PDF. Kalau yang di laporan lainnya, jadi ada 2 laporan di EPA itu, laporan kepenyuluhan dan laporan lainnya. Ya, seperti laporan kepenyuluhan dan laporan lainnya. Oke. Dan PDF-nya minimal 1 MB gitu Bu ya? 1 MB ketentuannya. Jadi kalau ketika kita mengupload materi atau mengupload foto, kemudian tidak sesuai dengan besarnya ukurannya Bu ya? Iya, ukurannya KB-nya atau MB-nya tidak sesuai, itu maka di situ aplikasi tidak mau nerima gitu. Jadi file kebesaran apa dan lain sebagainya lah jawabannya di situ. Nah, akhirnya di situ laporannya kan kosong. Nah, itu teman-teman biasanya saya sudah melaporkan kok nggak terbaca Bu. Jadi ada teman penyuluh yang sudah merasa melaporkan tapi tidak terbaca karena kendala tadi mungkin ukuran ada size dari foto dan juga ukuran mungkin makalah tidak di PDF kan mungkin sehingga tidak bisa terbaca seperti itu. Jadi alhamdulillah ini ada peningkatan luar biasa menurut Bu Eni teman-teman ya penyuluh
tentang pelaporan EPA ini. Nah, setelah Ibu menemui kendala itu, solusinya apa, Bu? Supaya dapat lancar melaporkan EPA itu. Iya, salah satunya tadi kita mengadakan pelatihan tadi ya, Oke. ya salah satunya. Oke. Kemudian ruang konsultasi. Ruang konsultasi. Iya, itu kan tidak mengikat ya. Artinya saya itu open dimanapun saya berada. Ketika saya bisa melayani teman-teman penyuluh untuk menjawab pertanyaan mereka, itu saya dampingi dengan baik sampai bisa melaporkan EPA-nya itu. Nah, untuk saat ini laporan yang sudah tersampaikan di admin itu ada 2.530 laporan dari penyuluh Gresik. Sebentar, Bu, 2.530 laporan. Iya. Ini sebelumnya berapa, Bu? Sebelum ada pelatihan dan setelah. Ini kan setelahnya ya. Iya, ini setelah kita melakukan BIMTEK di 3 Wilker ya. Iya. Nah, sebelumnya itu hanya 884. Wah, luar biasa. Peningkatannya bisa 3 kali lipat. Iya, karena Sampai kita 2.500. dampingi kan, kita dampingi cara melaporkannya seperti apa, kita dampingi langsung face to face. Masya Tidak Allah. melalui Luar biasa ya, tidak teman. melalui WhatsApp atau WhatsApp. telepon. Jadi mereka lebih enak gitu kalau kita BIMTEK gitu. Oh. Makanya ketika kita adakan jadwal BIMTEK-nya tanggal sekian, alhamdulillah antusias penyuluh agama sangat bagus gitu. Alhamdulillah. Oke. Teman-teman, ini adalah informasi yang sangat menarik berkaitan dengan EPA, dan juga informasi dari Bu Eni tadi disebutkan bahwa setelah melakukan BIMTEK ada peningkatan 3 kali lipat Iya, dari betul. partisipasi dari teman-teman penyuluh untuk melakukan pelaporan EPA. Terus ini, Bu, kan ada penyuluh yang bilangnya begini, penyuluh laporannya, dia kan mungkin laporannya banyak, kegiatannya banyak, tapi terkendala tidak sempat gitu loh, Bu ya. Iya, tidak sempat. Wah, ada yang kegiatan saya ini sudah banyak, tadi nggak perlu dilaporkan karena sudah di mana-mana gitu loh. Iya, Bagaimana dengan iya. mereka yang begitu, Bu? Iya, Solusinya bagaimana? Namanya kita ini penyuluh agama punya kewajiban, ya kan? Tidak hanya melakukan pembinaan ke masyarakat, tetapi kita wajib untuk melaporkan kegiatan kita. Ya, kalau dulu masih boleh melaporkan kegiatan lewat kertas ya, artinya Ya, di print offline, dulu ya, di offline, print, di ya. print, kemudian minta tanda tangan kepala KUA dan lain sebagainya. Kalau sekarang semua kegiatannya harus dilaporkan melalui EPA, dan di EPA itu nanti masih bisa di print untuk membuktikan bahwa kita benar-benar bekerja dan dilaporkan. Iya, jadi bisa di print. Di situ ada fasilitas untuk print ya, untuk dicetak. Kemudian nanti dimintakan pula tanda tangan kepala KUA dan PAIF serta penyuluh yang bersangkutan. Nah, jadi ada kontrolnya dari kepala KUA. Tetap, iya, meskipun karena itu meskipun online, tetapi masih diperlukan bukti fisik. Nah, bukti fisiknya dari mana? Ya dari EPA itu sendiri. Karena kita ngeprintnya dari aplikasi. Dari aplikasi. Iya, semua makanya yang kita laporkan di aplikasi itu sesuai yang apa kita kerjakan di lapangan. Supaya nanti ketika ngeprint atau kita mencetak laporan sudah tidak susah lagi mencari bahannya. Alhamdulillah. Iya, dan tinggal minta tanda tangan kepala KUA maupun PAIF yang koordinator di KUA tersebut. Oke, Ibu, ini mungkin terakhir. Ya. Gimana saran Ibu tentang kepada teman-teman penyuluh yang belum melaporkan EPA ini, Bu? Iya. Ataupun himbauan kepada himbauannya. teman-teman penyuluh yang belum melaporkan EPA-nya? Ya, kepada semua penyuluh agama yang di Kabupaten Gresik, saya harapkan sabar dan telaten ya untuk melaporkan semua kegiatan yang terkait kepenyuluhan, baik itu merupakan penyuluhan pembinaan di lapangan maupun kegiatan lainnya yang terkait dengan penyuluh agama. Dilaporkan di EPA ya, karena itu nanti sebagai bahan evaluasi bagi penyuluh agama. Oh ya, jadi sarannya teman-teman penyuluh adalah agar sabar dan telaten melaporkan kegiatan penyuluh agamanya. Iya, dan rajin supaya setiap
misalnya kita punya banyak kegiatan tetapi karena tidak dilaporkan jadi menumpuk akhirnya malas kan gitu. Akhirnya mungkin nggak dikerjakan Bu ya. Iya, Karena sampai saking nggak banyaknya. dikerjakan ya, saking sibuknya. Kemudian tidak dilaporkan secara berkala, akhirnya kan semakin menumpuk pekerjaannya dan malas gitu. Atau mungkin pas malam Ibu ya. Iya. Malam-malam kan menghubungi panjenengan. Iya, sinyalnya Itu berarti, bagus. nah, Ya, itu lagi fit biasa. mungkin ya. Iya, jadi itu. Iya, oke. Terima kasih Ibu Eni atas penjelasannya tentang elektronik penyuluh agama. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman penyuluh agama yang belum melaporkan EPA agar segera melaporkan, dan alhamdulillah ini adalah memberikan dampak positif bagi pelaporan EPA yang sudah naik hampir 3 kali lipat setelah Ya, betul. teman-teman FKPAI melakukan pelatihan dan pendampingan. Dan ini kurang wilayah selatan mungkin Bu yang perlu Iya, kita untuk wilayah didatangi ya. selatan dan Bawean. Dan Bawean. Iya. Iya. Terima kasih Bu Eni. Itu adalah mungkin materinya. Iya, Ya. iya. Salam terakhir Bu, salam manfaat untuk teman-teman Kemenak Gresik Podcast. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manfaat. Bareng Bu. Iya, Nanti gimana? Satu, dua, tiga. Salam manfaat.